Pol PP-nya itu ditanyain nggak ngaku, ditanyain orang kampung. Padahal yang ditendang itu orangnya di situ. Bilang, Jumlah pengamen di jalan dan rakyat yang hidup di garis kemiskinan kian hari serasa semakin bertambah. Perkembangan dunia dan persaingan yang semakin ketat. Era ini merupakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi adanya teknologi. Semakin hari semakin menjadi konsumsi untuk orang-orang yang berlimpah kekuasaan, harta, dan yang miskin nggak memiliki teknologi apapun untuk melawan dunia. Ataukah ini memang dilemahkan, ataukah ini yang namanya keabadian? Mari kita kupas tuntas bersama kawan-kawan kita, Mas Dodi dan Mas Niko. Saya anggap mereka mewakili dari suara rakyat yang hidup sebagai silverman di Kudus. Mari kita bertanya dan kupas tuntas di Klik Fakta. Mas Dodi, Mas Doni, Iya. dan Mas Niko, ya, gimana kabarnya? baik. Nah, baik-baik aja Mas. Ini kehidupannya sehari-hari itu bagaimana, Mas? Kerjanya kayak gitu Mas. Kerjanya nilver. Lalu bagaimana, ceritakan sedikit lah kehidupannya sehari-hari yang sering di was-was oleh Satpol PP yang katanya dapat rumor, pernah dikejar, pernah ditangkap. Pernah Mas, sering kali. Cuma dikejar, jarang ditangkap. Sebagian aja yang ditangkap. Yang kalau cerita soal ditangkap itu bagaimana, Mas? Ya kadang gini Mas, ketangkep, terus dibawa ke kantor, diambil uangnya, terus dikasih 10.000. Tuh dua Mas. Berarti uangnya itu diambil nggak? Iya. Terus alasan jadi manusia silver itu apa, Mas? Karena terpaksa. Karena terpaksa karena apa? Karena ada pandemi kayak gini. Dulu pernah kerja? Dulu pernah kerja Mas. Mau kerja apa oke, yang penting halal. Kalau nggak ada pandemi kayak gini, nggak mungkin kita itu nyilver, nggak mungkin. Semua itu karena terpaksa. Kecuali nggak terpaksa, gimana? Mau makan apa? Kan gitu Mas. Pernah kerja apa aja, Mas? Ya nempel ban, nyuci bis, dan lain-lain Mas. Berarti terpaksa karena pandemi. Iya. Nah, kalau Mas Niko gimana? Nah, dulunya ya asalnya ya jual beli Mas, Jual beli. jual beli online. Cuman gimana ya, keadaan lah. Kalau pandemi kan setiap pasokan jual beli kan semakin harganya semakin rendah. Nah, tambah ya udah punya keluarga, jadi tambah banyak pengeluarannya banyak malah daripada pemasukannya Mas. Ya Dulu jual beli apa, Mas? jual beli ya HP Mas, cuma online. Online, gitu. Lewat Facebook. Iya, nggak buka toko nggak. Ya bisanya online ya gimana? Kalau toko kan butuh uang buat nyewa. Lebih baik di HP, di onlinein aja. Begitu ya. Terus dapat cerita tentang orang yang memoto secara ilegal. Lah itu dulu pernah terjadi Mas. Itu bilangnya tuh kuliah dari Jogja. Apa itu benar, apa itu enggak, kan kita kan enggak ngerti Mas. Boleh moto kalau izin Mas, itu enggak masalah buat kita. Kalau izin. Kadang dulu kayak gitu Mas, disalahgunakan. Kayak gitu. Belum tentu orang silver jelek tuh, belum tentu.
Cuma mandang masyarakat itu orang silver itu jelek. Padahal kita enggak. Dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Kita ikhtiar. Yang penting kita usaha. Daripada enggak kerja nganggur, enggak enak sama tetangga-tetangga, ya kan? Mending kerja yang halal kayak gitu ya enggak masalah. Kemungkinan ada kerjaan yang lain, kita kerja yang lain, yang layak lah. yang layak. Masa sampai tua harus silver terus kan enggak toh Mas? Enggak. Kan gitu. Semuanya aslinya enggak mau. Silver tuh enggak mau. Kalau enggak keadaan gini enggak mau. Kira-kira kan pendidikannya apa ya? Saya lihat di jalanan itu banyak anak-anak muda yang menjadi silver. Itu apakah pendidikannya terpenuhi atau enggak? Kira-kira? Tak kira tuh enggak Mas. Ya gimana lagi, orang lain kan itu ibaratnya kita kan nggak ngerti itu mau kurang apa enggak, kita kan nggak ngerti, ya kan Mas. Soalnya nggak apa tuh namanya, nggak satu kampung orang lain. Kan itu ada kayak SD negeri, MTS negeri, SMP negeri, kan gratis semua ya. Ya. Menurut Mas kalau ditawarin untuk sekolah lagi, misal ya di kejuruan tinggi, di kuliah, di negeri kan gratis itu malah dibiayai. Menurut Mas bagaimana itu? Ya semua itu tergantung orangnya sendiri Mas. Tergantung orangnya sendiri. Di rumah itu masih punya tanggung jawab apa enggak, kan gitu sih. Ya kayak aku, seumpama kayak gitu, aku enggak Mas. Soalnya kenapa? Di rumah ada tanggung jawab. Tanggung jawab ibu. Apalagi ibu aku tuh sakit. Ya kan? Ya, sekolah malah Enggak ada yang rawat. Enggak ada pemasukan buat makanan. Nah, begitu juga beli obat. Kalau kita sekolah kan nggak bisa Mas, kan nggak kerja, ya kan? Beli obatnya tuh gimana? Iya. Pernah dapat sosialisasi dari pemerintah agar dapat pekerjaan yang layak mungkin atau bagaimana? Nggak ada kayak gitu sih. Kalau dapat nih, masih bagaimana? Ya itu dicoba dulu Mas. Dicoba dulu tuh karena apa? Itu gajiannya mampu apa enggak buat kita seharinya, kan gitu Mas. Iya kan? Kalau kita hari kerjanya tuh harian, ya kan? Kita aja makan sehari-hari belum tentu bisa kok Mas, ya kan? Apa itu gajiannya 1 minggu, ya kan? Nah, kayak gitu. Ya kita mau aja, selagi itu apa tuh nama mencukupi kehidupan kita, kan gitu ya Mas. Kalau nggak mencukupi kehidupan kita tuh apa? Ini nggak bisa sih Mas. Kalau penghasilannya per hari kalau jadi manusia silver itu kira-kira berapa Mas? Ya paling kurang lebih ada kadang ya nggak bisa ditentuin lah Mas, baratnya itu kerja di jalan kok. Setiap kerja di jalan itu nggak bisa harus narjet dapat segini-segini itu enggak. Beda-beda soalnya. Beda-beda. Ada hari, ada hari Senin, hari kan sampai Minggu Mas. Senin, kadang ya beda-beda lah, dapat 40, 50. Itu butuh waktu berapa jam. Kan yang silver bukan orang 1-2, yang di bank itu bukan silver doang, pengamen ada, yang lain juga ada, ibu-ibu. Jadinya uangnya tuh satu bangjo itu ya dibagi orang segitu Mas. Maksudnya nariknya uangnya targetnya ya nggak bisa gini nggak bisa. Beda sama kerja harian Mas. Kalau kerja harian dapat segini, Ya besok semua dong. besoknya segitu. Kalau orang silver kan enggak Mas. Kadang rame, kadang sepi, ya kan? Nggak bisa ditentukan harus dapat segini kan enggak. Semua itu kan tergantung rezeki, ya kan? Makanya itu nggak bisa ditarget harus dapat segini enggak. Namanya kerja di jalan itu semua tuh nggak bisa ditarget dengan angka dapat harus segini enggak.
itu kerja di jalan. Dulu pernah kerja sebelum pasca jadi manusia silver itu kerja jadi apa Mas? Kok Sebelum pandemi kayak gini aku kerja narik angkot, jedak terminal Indo dulu. Tapi ada pandemi gini gajian tuh nggak bisa tuh, Mas. Satu hari aja gajian 50 apa berapa? 15.000, 20.000 kok itu bisa setor, bisa buat beli bensin, buat makan habis gajian segitu, ya kan? Nggak bisa ditentuin. Kadang kala masih tekor, ngambil uang dompet. Gak ada orang sekolah ya. Oh gitu. Maksudnya kan nggak ada pemasukan biasanya kan. Sepi Kalau orang sekolah. SMP SD kan pada numpang angkot. Wah pandemi gini kan penumpangnya berkurang. Paling ya orang-orang pasar pagi gitu doang apa. Kalau hari sebelum pandemi kan banyak anak sekolah kan jadinya ngalir gitu kan. Kalau gini susah. Nah ini kan udah Kudus kayaknya udah zona hijau. Iya. Nah ini mungkin menjadi peluang lagi untuk Mas. Ya, tapi masih Peluang apa? Itu dalam peluang apa? Peluang kerja. Kerja lagi kan kalau jadi angkot. Nah gini Mas, ya itu bener peluang lagi, ya kan? Kakakku aja tak tanyain masih sepi, soalnya kakakku masih sekarang itu masih narik. Oh, Ya. kakaknya juga sama. Pendapatan 25.000, ya tetap dia lakoni. Gitu. Dulu pandangan sebelum jadi manusia silver, gimana pandangan keluarga terhadap Mas? Keputusan Mas menjadi manusia silver? Dulu pertama aku mau silver itu tanya orang tua dulu Mas. Dulu sebenarnya nggak dibolehin, tapi dalam pikiranku dalam hati nggak kerja nggak makan kok. Ya apa enggak Mas? Iya. Terus begitu juga apa tuh namanya bantu orang tua beli obat. Nah, kita butuh makan, butuh ngerokok, butuh ngopi sama teman-teman. Masa nganggur terus gak nyagirin apa tuh namanya teman? Kan enggak sih Mas? Ewa-ewa dewi malah. Iya sih. Itu sebenarnya nggak boleh Mas. Tak pikir-pikir, alah nyipar aja. Tak udah bohong, tapi 2 hari aku ngomong sama ibu aku jujur. Pas tak kasih uang, Bu, kayak duit, percakapannya kayak gitu Mas. Nawi kerja di Silver. Tak kadang gak oleh lah kok aku nunggu bantu kowe tuku obat kok aku. Udah wis kayak gitu sampai sekarang. Malah ibu bilang ya wis hati-hati baik bilang gitu. Gitu. Kalau Mas Niko gimana? Ya asalnya juga nggak boleh Mas. Cuman saya pikir kan umurnya udah semakin nambah, hitungannya saya nggak mau nyusahin orang tua lah. Kan udah juga punya istri. Masa mau minta uang, mau beli apa harus minta orang tua kan nggak mungkin Mas. Malah nyusahin beban. Apalagi dia Istri saya lagi hamil tua. ngandung, hamil tua. Nah, masa kalau nggak kerja nyanggerin orang tua kan juga nggak bisa Mas. Orang tua nggak punya Mas. Ya udah tua. Kalau Mas Niko itu dulu kerja di mana sebelum menjadi manusia silver? Kerjanya Mas. Ya onlinean itu Mas. Online itu Mas. Iya. Ya pas pandemi gini lah pemasukannya nggak ada. Oh, itu ya. Cuma modalnya balik modal cuma uangnya ya gitu terus Mas, putar. Ya, tapi kalau sebelum pandemi ya ada pemasukan. Cuma pas pandemi susah Mas. Jadinya saya putusin aja. Kalau sehari nggak dapat uang nggak bisa makan Mas. Oh, gitu. Intinya tuh gini Mas, nggak kerja nggak makan. Itu. Kayak gitu. Biar orang Padang gini manusia silver. Biarin aku nggak tak pikir Mas. Yang penting aku makan nggak minta orang, nggak nyusahin orang. Dikasih Kalau ada ya. yang ngasih ya. Alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah. Semua itu tergantung orang-orang itu Mas. Terus itu ya kayak gitu.
Belum tentu semua orang silver itu jelek, belum tentu. Memang kita dipandang sebelah mata, tapi nggak masalah. Tapi Yang penting kita nggak maling, nggak rampok, nggak jambret. Bang Itu Jo ya uang halal. nggak ada yang maksa. Yang penting itu nggak ada pemaksaan. Dikasih alhamdulillah, nggak ya alhamdulillah. Rumornya tadi di belakang itu pernah dikejar sampai di desa-desa, Iya, kena pukul Satpol PP itu juga. temanku dulu mas, Hmm. kena pukul. Ya langsung tak hadang. Ya gimana lagi? Kecuali dia gak main pukul, aku lepas tangan. Dia main pukul, apalagi Bisa, ada kampung. main pukul sama nendang, apalagi ada buktinya sepatunya bekas silver. Bapak saya juga lihat sendiri pas waktu orangnya ditendang dipukul itu lihat, tapi pihak Satpol PP-nya nggak mau mengakui kalau dia Bapaknya nendang. dia tahu temanku mas, Bapak bukan Gitu. temannya nih yang silver. temanku Ditendang. bapaknya. Satpol PP-nya itu ditanyain nggak ngaku, ditanyain orang kampung. Padahal yang ditendang itu orangnya di situ. Bilang, Satpol PP-nya mau bohong mas. Orang itu bilang, Pak, kamu nggak boleh, itu sepatumu kok bekas silver. Nah, ada Langsung buktinya nggak berani itu. jawab, Satpol PP-nya langsung ngangkat yang ketangkap itu pergi. Yang ditendangin itu diambil sama warga, disuruh masuk ke rumah, suruh masuk ke desa biar gak sama Satpol PP mas. Soalnya tugasnya Satpol PP kan menangkap, dikasih di kantor didata apa dia ngomongan gitu mas. Nggak usah pakai secara kekerasan, kan bisa diselesaikan secara apa ya, kemanusiaan loh mas. Iya, benar. Itu kan main pukul, main nendang kan, masa Satpol PP main tangan. Itu nggak ngerampok, nggak maling kok nendang. Kecuali kita ngerampok, maling, jabret kok kecekel tendang nggak masalah sih mas. Iya. Ya itu cari uang halal kok, nggak maling nggak apa kok ditendang ngapain? Kan gitu sih mas. Nah, intinya tuh kayak gitu. Kira-kira kawan-kawan dari Mas itu latar belakangnya sama atau emang pelarian kayak kepapet atau nggak punya pekerjaan atau Ya rata-rata. Semua itu tuh karena terpaksa mas. Teman-teman Rata-rata aku itu. beda-beda. Ada yang nganggur, ada yang gimana ya, dari kerjaannya dikeluarin waktu pandemi kan banyak lowongan pekerjaan kan dikurangin pegawainya Pak. Nah dia kan kalau nggak kerja kan mau makan apa, masa mau kumpul temennya, Nggak kerja, temennya pada main HP, gadul pada terus, rokok, kan ya gitu masa sih, Mas. gandong di temennya minta rokok. Kalau si teman-teman sih nggak masalah mas, cuman kan Diri kita perasaan sendiri yang itu ya. nggak enak sama teman-teman. Masa Kan- setiap hari kok nongkrong nggak beliin Rokok, kopi, kopi. rokok, masa Nyakrin selalu kancane minta kan. terus, kan gak enak sih. Ya biarpun kumpul udah lama mas, maksudnya teman kan udah lama dari kecil ataupun dari kita udah dewasa baru kenal, masa mau nyakirin temen gitu terus sehari-hari kan nggak mungkin mas, malu lah. Hatinya sendiri mesti pengen punya uang, pengen sama temen, oh iya ini aku punya uang, nongkrong, ngopi lah, beli rokok, sharing bersama-sama kumpul gitu mas. intinya berarti kalau ada pekerjaan lain selain silver, mas mungkin lebih ke pekerjaan itu ya. Iya bener. Kalau ada kerjaan yang lain, pasti kerjaan yang lain mas. Nggak harus silver terus, enggak. Masa sampai tua kita harus silver? Kan malu sama anak-anak kita, kan gitu mas. Lebih baik kan ada kerjaan yang lain, ya kerjaan yang lain. Bener apa enggak mas? Iya. Nah, gitu. Semua itu kan karena terpaksa, karena ada pandemi kayak gini. Coba kalau nggak ada pandemi kayak gini, nggak bakalan mas. Mesti kerja yang lain daripada itu. Biarpun itu silver itu kadang dapat buahnya gini, biar nggak masalah. Yang penting kita kerja yang lain. Nggak apa tuh namanya, nggak milih atau apa gitu. Nggak milih ya kerja yang enteng, enggak. Punya itu dari pemerintah punya KIP atau kartu kesehatan KIS, Kartu Indonesia Sehat? Nggak punya kata kayaknya mas. Nggak punya. Nggak punya. Ya. Nggak punya, kayak.
Soalnya kayak kita itu kok nggak Prosesnya mudeng, loh, Mas. nggak masalahnya mungkin nggak mudeng kayak Nggak gitu. terlalu tahu. Kemungkinan itu yang tahu itu Malah orang orang tua-tua, Orang tua. Orang tuanya saya itu malah tahu. orang tua saya atau kakak saya atau mas saya nggak gitu. Kalau saya kan ya, pendidikannya kurang, jadinya mau mikir kayak gitu-gitu udah agak bisa, malah bingung sendiri Pengetahuannya nanti. tuh Nyantolnya kurang, lama, Mas. prosesnya dibuatin juga kan nggak tahu. Walaupun udah ngajukan kan mesti lama prosesnya, Mas. Kayak bikin KTP. Pernah dibantu dari pemerintah atau Nggak, lembaga-lembaga lain mungkin? belum pernah. Belum pernah. Itu buat maksudnya itu Bantuan. orang tua gitu. Nek wong tua Keluarga dibantu mas, dikasih Dibeli. beras atau apa gitu. Itu dari pemerintah. Benar itu ada bantuan benar itu punya. Lalu yang terakhir ini, harapan Mas saat ini apa terhadap pemerintah, terhadap dunia? Harapan Mas bagaimana? CC. Kalau harapanku mas ya, Hmm. tolonglah lebih apa tuh namanya kasih lapangan pekerjaan di Kudus, perbanyak lapangan pekerjaan maupun itu apa, itu harapanku. Kalau Mas itu, Kalau saya harapan buat pemerintah. Kalau saya maunya ya gimana ya, nyari pekerjaan yang layak selain nyilver lah ya, Itu harapan kita semua, gimana ya, diperbanyak walaupun lapangan pekerjaan di Kudus mas. pekerjaan apapun ya. Apapun. nggak bayaran nggak masalah mas, yang penting kerja, pengalaman, dapat pengalaman. Jadi kalau mau kerja itu lagi, oh suatu saat mau pindah mau apa kan, wah udah ada pengalaman, jadi nggak kaget gitu mas. Nggak, kita nggak selamanya mau nyilver kayak gini, masa sampai tua mau nyilver, Iya. sampai udah rambutnya ubanan keluar putih rambutnya mau nyilver terus kan, enggak sih mas. Pada pengennya ya pengen sukses, semua orang harapannya pengen sukses, pengen jadi orang, cari pekerjaan yang layak lah maunya. Dan ini aku yang terakhir mas, minta sama pemerintah, tolong bagi apa tuh namanya Pol PP, Satpol PP atau apa, tolonglah sementara ini jangan dioyak-oyak kayak dulu lagi orang silver. Tindakannya harus sopan, nggak pakai kerasan gitu mas. Seminggu berapa kali diayain? Tiap hari mas, ya, mas. tiap hari. Jam ping 2, ping 3 kadang kita dikejar aja ya, pagi, siang, sore, kadang maghrib juga ada, tapi nggak mesti mas. Kadang sehari ping 2, ping 3, paling sedikit itu paling ping 2. Kita tuh nggak nyuri, nggak apa mas. Bener itu tugasnya Satpol PP. Buat ngusur, tapi kan Tapi tolonglah caranya yang layak. Boleh nindak, tapi jangan asal main kekerasan. Itu pemerintahan mas, sama pemerintah. Dan tolong memperbanyak lahan pekerjaan di Kudus. biar Itu kita yang orang-orang terakhir, Mas. rendahan kayak gini tuh bisa kerja mas, tidak harus nyilver atau apa ya, walaupun kerjaannya mau pulih bangunan mau apa, kita semua maunya berubah mas, nggak jadi silver terus. Umur ini loh. Apalagi di jalan-jalan banyak anak-anak kecil yang Iya, makanya soal dari itu, itu, ya. itu yang SD udah pada minta mas sekarang. Itu karena apa? Kemungkinan Orang tuanya Orang tua nggak iso, mampu. ke pabrik. Kemungkinan itu mas. Kadang ya kemauan orangnya sendiri mas. Ya. Kalau anak kecil kan pandangannya baru dapat uang segitu mas bisa jajan sendiri. Kalau enggak ya dia pandangannya timbang minta uang orang tua, tak cari sendiri buat jajan lah. Kalau nggak salah pikirannya loh mas. Kan orang pikirannya beda-beda. Padahal itu waktu-waktu untuk mencari ilmu di Iya. lembaga pendidikan yang Ya. layak sebenarnya. Enggak apa-apa, orang silver itu dipandang sebelah mata enggak apa-apa. Terserah mau dia mikir apa kayak gini mandang kita apa, terserah. Yang penting kita enggak ngelakuin kejahatan kok. Dikasih alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah. Itu bagi orang silver mas. Jangan terlalu mandang orang silver itu jelek.
sebelum kamu mengenalnya dulu. Itu yang terakhir Mas. Ya. Terima kasih Mas Oke. Doni sama Mas Niko. Oke, lain kali saya akan bisa ketemu lagi dan bincang-bincang enak ya. Siap. Oke. Tenang Mas, kalau udah kenal kayak gini, oke. Oke. Itu cerita dari kami. Cerita singkat dari kawan-kawan kita yang hidup di jalan menjadi manusia silver. Banyak sekali fakta yang terungkap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saya Fauzan Al-Makhlutin dan kawan-kawan kita Mas Niko dan Mas Doni pamit undur diri. Sekian. Terima kasih Mas. Oke.